Belum. Oke, siap. Sudah. Ya, sudah. Baik, bisa kita mulai? Oke, bisa Pak. Mas Nuril. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sesi pagi tanggal 4 Agustus 2022, saya sebagai asesor kompetensi di LSP KPK RI dapat melaksanakan tugas untuk melakukan asesmen jarak jauh dengan asesi saya atas nama Muhammad Nuril Hakim, salah seorang guru matematika di Madrasah Aliyah Darul Muttaqin. Namun sebelumnya untuk melanjutkan, izinkan saya memimpin doa dulu untuk pelaksanaan asesmen jarak jauh ini, dengan harapan semoga pelaksanaan asesmen jarak jauh ini berjalan lancar dan akan mendapatkan hasil sebagaimana kita harapkan bersama-sama. Ala hadihin ya, Al-Fatihah. Terima kasih Mas Nuril. Untuk selanjutnya, saya sebagai asesor perlu memperkenalkan diri. Sebelum saya perkenalkan, saya pastikan bahwa antara saya sebagai asesor dengan asesi saya atas nama Muhammad Nuril Hakim tidak konflik of interest, karena sebelumnya tidak pernah komunikasi dan tidak pernah bertemu baik secara langsung maupun secara online. Jadi sebagaimana SOP di LSP KPK, antara asesor dengan asesi tidak pernah ada kontak sebelum, tidak pernah kenal. Jadi untuk mengantisipasi terjadi konflik of interest atau benturan kepentingan dalam membuat sebuah keputusan. Baik, nama saya Badrul, biasa di teman-teman dikenalnya dengan Badrul Bisa. Saya menjadi penyuluh anti korupsi itu sejak 2019, waktu itu masih belum COVID. Jadi saya mengikuti uji kompetensi atau asesmen itu secara langsung di gedung KPK RI pada tahun 2019. Waktu itu masih jenjang pratama atau jenjang muda. 2022 saya sudah mengikuti asesmen lagi secara langsung ke KPK untuk naik jenjang. Per 2022 saya sudah penyuluh anti korupsi jenjang madya. Menjadi asesor itu sejak 2021, menjadi asesor kompetensinya LSP KPK, dan waktu itu mengikuti uji kompetensi di KPK juga. Dan alhamdulillah dinyatakan kompeten oleh master asesor, sehingga saya termasuk salah satu asesor di LSP KPK RI. Ini sudah tugas kesekian kalinya, saya sudah lupa ya, tugas keberapa ini dari KPK untuk saya melakukan asesmen jarak jauh. Dan tentu Mas Nuril sudah mengenal sebagian, karena Mas Nuril ini dari jalur diklat. Tentu kemarin sempat ketemu dengan beberapa fasilitator. Saya tanya, fasilitator pada saat diklat Pak GTK kemarin siapa Mas Nuril? Bu Ainun Mardia. Oke, Medan ya? Oke, Medan. Jadi profesi saya sebagai pegawai negeri sipil di kantor inspektorat Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Asli Jawa Timur, tapi saya lihat pengalaman pendidikannya Mas Nuril sempat mondok di Kediri ya, dan kuliah S1-nya di Jombang. Jadi pernah juga. Tapi lahir di Kalimantan ya Mas Nuril? Lahir di Kalimantan ya. Nah, setelah lulus MTS ke Jawa, ke Jombang. Kemudian setelah lulus Jombang, saya mondok sedikit lagi ke Kediri. Terus pulang, sampai sekarang nggak kembali ke Jawa lagi. Mantap di Kalimantan udah. Saya ya PNS. Kalau di penyuluh, saya kebetulan sebagai ketua forum penyuluh anti korupsi di Provinsi Jawa Timur.
Kalau di Kota Waringin, ini Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke. Oke, nanti saya akan komunikasikan. Saya kira itu perkenalan dari saya. Dan untuk selanjutnya, mohon bisa diperkenalkan singkat dari Mas Nuril. Monggo. Sebelumnya mohon izin, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri saya, menjelaskan sedikit kurikulum vitae saya. Nama saya Muhammad Nuril Hakim. Saya lahir di Kota Waringin Barat, tepatnya Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 89. Pendidikan saya mulai SD, kemudian MTS, saya di Kota Waringin Barat. Setelah lulus MTS, saya melanjutkan studi ke pondok pesantren di Kediri, Purwo Asri. Kemudian selama 3 tahun saya di sana. Setelah itu saya sempat gap 1 tahun resign karena mau kuliah, nggak punya biaya, mau lanjut dipaksakan nanti nggak bisa juga. Saya setelah lulus saya nyambi kerja sedikit. Setelah ada sanggup, orang tua juga mendukung, saya melanjutkan studi lagi. Setelah saya melanjutkan studi lagi, saya ke Jawa lagi, yaitu saya kuliah di perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan di STKI PGRI Jombang. Di sana saya mengambil prodi pendidikan matematika. Nah, selama 4 tahun saya di Jombang. Setelah lulus, saya tidak langsung pulang. Saya masih jalan-jalan lagi. Saya di Kediri. Katanya untuk bekal mondoknya biar agak bagus, saya suruh ke Kediri lagi. Saya setelah lulus kuliah mondok lagi setahun ke Kediri. Nah, setelah itu baru saya suruh pulang. Sampai sekarang saya kembali ke daerah saya, tempatnya di Kota Waringin Barat. Saya mengajar di mana saya dulu sekolah di MTS saya sampai sekarang, mengampu pendidikan, mengampu mata pelajaran matematika. Sekarang matematika saja. Sebelumnya itu sudah campur aduk karena kita adalah madrasah swasta. Jadi yang mana gurunya nggak ada, yang mana saya juga masih fresh graduate, kasarnya beli apa yang sekiranya bisa ya, suruh ulang agama, suruh ulang sosial ya. Sebelum SDM gurunya penuh, saya ada yang penting jam kerjanya banyak, gajinya banyak, oke, gitu ya pertamanya. Setelah itu karena sekarang sudah cukup lama, sudah sekitar 9 tahun, guru-gurunya sudah agak banyak sesuai dengan profesi kelulusan mereka. Sekarang saya tinggal mengerucut ke fak saya matematika, dan tinggal 1 yang belum keluar dari saya, biologi. Jadi saya mengajar pendidikan matematika sama biologi itu sampai sekarang, kurang lebih sudah 9 tahun. Nah, itu kegiatan kami sekolah sampai sekarang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai kurikulum vitae singkat saya di Madrasah Aliyah Darul Mutakin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nuril. Jadi udah cukup ya lumayan cukup lah 9 tahun berprofesi sebagai guru matematika. Kalau boleh tahu, sempat ikut sertifikasi atau sudah sertifikasi? Sertifikasi karena kemarin kalau nggak salah sudah ikut 2 kali, tapi belum rezekinya. Yang PPG itu kan, Pak? Oh ya, PPG ya, siap. Tapi belum rezekinya. Belum ya. Mas Nuril udah keluarga kan? Alhamdulillah keluarga dengan 2 anak, 5 tahun sama 1 tahun. Itu berarti udah masih belum SD ya, yang pertama ya. Yang pertama 5 tahun TKB. Keluarga asli Kota Waringin juga, istri? Ya, istri Nganjuk. Oh, Jawa ya, Timur. Nganjuk nggih. Istri Nganjuk.
Mas Nuril ini keluarga Jawa awalnya gitu. Orang tua kami Jawa transmigrasi pada tahun 1983. Nah, sampai saya kelahiran 1989. Jadi Ya, no ya. lahir ya keturunan Jawa tapi saya lahir di Kalimantan. Tapi sudah menetap ya, sudah domisili di sana ya sama keluarga. Sudah menetap sampai sekarang. Mau ke Tapi Jawa, family masih di Jawa ada ya, family ya. semuanya kebetulan kami adalah keluarga besar. Ibu bapak itu keluarganya ada 10, saya nomor 8, semuanya di Kalimantan. Oh, gitu ya. Saya nomor Keluarga yang 8. siap, Mas. Semangat aja Mas Nuril. Oke. Ya, tapi walaupun di madrasah swasta, insya Allah kata tadi ya, honornya ya lumayan lah cukup untuk membiayai. Harus jujur aja Pak, harus kita mengandalkan karena nggak pengabdian di madrasah mungkin sudah lari karena kita yang pertama background yayasan adalah masih keluarga dan kita juga melihat kondisinya kita adalah alumni dan kita merasa mempunyai, jadi kita ada semangatnya di situ. Kalau kita melihatnya materi nggak cukup Pak dengan 2 anak, jadi pasti ada kegiatan-kegiatan lain selain itu di luar sekolah. Pasti itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Nuril, luar biasa. Ya, semangat ya, kerja kerasnya luar biasa. Iya. Dan kejujurannya sudah ditampilkan. Baik, untuk selanjutnya bagaimana standar di LSPKPK. Untuk selanjutnya saya harus melakukan verifikasi tempat uji kompetensi. Saya sudah sedikit mengisi tadi. Saya izin share sekalian, share screen untuk bisa dipantau. Ya, ini adalah formulir verifikasi tempat uji kompetensi yang harus saya lakukan. Saya sudah mengisi sebagian, khawatir ada kesalahan. Tanpa gelar, Muhammad Nuril Hakim, penyuluh anti korupsi pertama. Ya, betul Pak. Non ASN ya. Oke, betul. Guru madrasah alias swasta. Oke. Guru matematika ya. Guru matematika. Madrasah Alia Nurul Madrasah Mutakin. Aliyah Darul Mutakin. Oh, Darul. Iya, Darul. Darul Mutakin. Provinsinya masuk Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tanpa spasi, Pak. Kota Waringinnya tanpa spasi. Oh, gitu ya. Waringin. Kota Waringin, karena kabupaten namanya memang Kota Waringin. Kota Waringin. Bukan Pak, mohon izin. Kota Waringin, kotanya itu tanpa spasi. Kota Waringin jadi satu, kabupatennya tetap. Nah, itu. Oh, Kota Waringin. Kota Waringin Barat. Oh, gitu ya. Ini kabupaten ya? Kabupaten, bukan kota. Nah, betul. Alamat domisili benar ya, Jalan Kartini? Ya, betul. Kabupaten Kota Waringin Barat. Iya, Pangkalan Dewa, kecamatan apa, Mas? Kecamatan Pangkalan Lada. Pangkalan Lada. Pangkalan Lada, spasi Lada. Oke. Ya, saya tanya. Sekarang Mas Nuril mengikuti asesmen ini dari madrasah kayaknya ya, dari sekolah. Madrasah aliyah, yang aliyahnya ya, karena
Okay, next. Saya tanya, pastikan apakah ada informasi hari ini ada pemadaman listrik? Kalau yang saya biasanya kan berseliweran di media desa, ini nggak ada. Tapi cuacanya agak sedikit mendung dan hujan gerimis, Pak. Makanya tadi saya loginnya agak lama, sinyalnya juga agak mungkin terkendala. Kalau info pemadaman tidak, tapi kondisinya agak gerimis dan agak sedikit mendung. Semoga aman. Sudah menyiapkan alat-alat tulis? Oh, belum. Tadi itu tak kirain harus kosongan, harus alat tulis. Itu loh. Ya Pak, saya kira nggak boleh bawa alat tulis sama sekali. Tidak apa-apa, buat catatan-catatan boleh. Oh, boleh toh, Pak. Iya, enggak Saya masalah. kira harus kosongan berarti. Oh. Boleh kok. Oke. Oke, saya sudah tulis memenuhi syarat untuk tempat uji kompetensi. Okay. Baik, untuk selanjutnya ada 3 hal yang perlu saya sampaikan karena saya sudah cek dokumen portofolionya, jadi asesmen bisa lanjut. Dan perlu saya sampaikan ada 3 hal terkait dengan pelaksanaan asesmen ini yang perlu saya sampaikan sebelum masuk ke pelaksanaan. Saya pastikan bahwa sesi saya atas nama Nuril Hakim. Ya, betul Pak. Tempat uji kompetensinya sekarang tanggal, saya buka ini. Tanggal uji kompetensinya 4 Agustus. Oke. Pertama saya akan sampaikan dari 3 hal itu, ini yang disebut dengan formulir persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Karena ini adalah asesmen jarak jauh, maka formulir ini hanya cukup dibacakan oleh asesi. Jadi nanti Mas Nuril cukup membacakan ini, dan saya sebagai asesor akan menjawab nanti. Kenapa ini penting dilakukan di awal, agar asesi itu tidak merasa was-was untuk bercerita atau untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan hal yang diketahui tetapi tidak sempat dibuat dalam dokumen dan kemarin diupload. Contoh misalnya ketika punya pengalaman menerima pelayanan publik di Kota Waringin Barat misalnya, ada pungutan, ada apa. Jadi walaupun itu diceritakan masih terjadi suap menyuap di salah satu kantor dinas atau apa misalnya, itu hanya untuk sebagai referensi dan cerita saja.
yang disampaikan, walaupun itu bersifat fakta. Jadi itu tidak dianggap sebagai laporan kepada KPK. Maka Mas Nuril tidak harus khawatir, tidak harus was-was. Misalnya masih ada apa di Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat misalnya, yang itu menurut Mas Nuril itu melanggar. Oleh karena itu sampaikan saja apa yang diketahui oleh Mas Nuril. Jadi tidak usah was-was gitu. Jangan-jangan nanti ini dijadikan bahan laporan ya KPK, enggak. Karena ini tujuannya hanyalah murni untuk asesmen. Oleh karena itu silakan Mas Nuril untuk membaca dari kata saya ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Saya sebagai asesor menyatakan tidak. Ini saya akan yang baca. Saya sebagai asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP KPK RI. Baik, itu yang pertama, bahwa kita sudah bersepakat untuk mengisi formulir persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Yang kedua, ada formulir banding asesmen. Formulir banding asesmen ini adalah hak dari asesi. Ini digunakan apabila keputusan atau rekomendasi yang dibuat oleh saya sebagai asesor menyatakan belum kompeten. Misalnya di akhir nanti saya nyatakan atau rekomendasikan belum kompeten. Maka asesi itu merasa tidak fair misalnya, padahal dokumen sudah diupload, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, sudah melakukan praktek penyuluhan, tetapi saya sebagai asesor masih menyatakan belum kompeten. Mas Nuril merasa tidak adil, tidak fair. Maka formulir banding ini boleh dipakai untuk diajukan ke LSP. Itu apabila keputusan rekomendasi belum kompeten. Akan tetapi sebaliknya, apabila saya sebagai asesor menyatakan kompeten kepada Mas Nuril, maka formulir banding ini tidak usah dipakai. Masa saya sudah menyatakan kompeten, Mas Nuril, saya mau pakai formulir banding, kok saya dinyatakan kompeten ya kan seperti itu Mas Nuril. Jadi formulir ini dipakai apabila keputusan belum kompeten. Oke. Yang kedua. Yang ketiga, apabila nanti sudah selesai melakukan asesmen, asesi wajib mengisi umpan balik namanya. Umpan balik ini bertujuan untuk ada 9 item yang diberikan, bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap asesor dalam pelaksanaan tugas. Jadi contoh misalnya di poin 1, saya mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai proses asesmen atau uji kompetensi. Apabila menurut Mas Nuril kurang jelas apa yang saya sampaikan, kurang memadai dan lain sebagainya, maka diisi tidak. Tetapi sebaliknya apabila memang dari awal pembukaan sampai penjelasan itu dianggap clear dan jelas, maka diisi iya. Tidak cukup iya, kasih komentar. Sangat jelas dan mudah dipahami misalnya. Ya, terserahlah komentar. Ini yang setelah kan ada di share di grup itu. Timbal balik itu yang di Google Form itu. Iya. Betul, itu setelah selesai asesmen. Isinya ya ini 9 di penilaian itu. Jadi itu untuk yang ketiga. Pertama tadi kan formulir asesmen kerahasiaan sudah persetujuan dan kerahasiaan. Yang kedua formulir banding apabila keputusan itu belum kompeten. Dan yang ketiga apabila sudah selesai asesmen, maka asesi itu diminta untuk mengisi umpan balik. Oke. Jelas, Mas Nuril? Jelas, Pak. Baik. Perangkat yang saya pakai adalah 4 perangkat.
dalam asesmen ini. Pertama adalah portofolio. Saya sudah menilai dari beberapa portofolio, jadi sudah saya nyatakan kompeten untuk yang dokumen portofolio. Untuk selanjutnya saya menggunakan perangkat wawancara. Ada beberapa item pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Mas Nuril dalam bentuk wawancara. Yang selanjutnya adalah dalam bentuk pertanyaan lisan. Ada juga beberapa item pertanyaan lisan dan itu langsung dijawab. Nanti jawabannya saya yang akan input. Yang terakhir nanti adalah observasi. Jadi Mas Nuril sudah bagus membuat paparan PowerPoint, tetapi nanti saya butuh memastikan apakah Mas Nuril ini bisa melakukan presentasi sendiri di room ini gitu ya. Jadi diminta untuk memaparkan slide PowerPoint yang sudah dibuat. Jadi untuk yang 3 ini masih belum ada penilaian. Apabila keempat-empatnya ini kompeten, maka secara otomatis nanti akan kompeten. Akan tetapi apabila ada salah satu yang belum kompeten, maka akan keterangan asesmen lanjut. Artinya ada yang harus diulang. Apabila sampai 2 yang belum kompeten, maka secara otomatis asesmen ini akan rekomendasinya otomatis belum kompeten. Oke, jadi ini masih kosong karena masih akan proses. Saya save dulu. Oke, sudah jelas Mas Nuril? Cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, saya sampaikan apabila saya pun kan ngomong dari kurang lebih 4 jam, apabila mau minum atau apa tidak dilarang. Apabila mau catatan tidak dilarang. Tapi minimal nanti mohon izin Master, saya mau minum. Saya bayar mineral aja ini. Ya, tidak apa-apa. Atau misalnya mohon izin Master, saya ke belakang sebentar. Siap. Yang penting melapor. Oke. Udah jelas, Mas Nuril? Cukup jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk pada perangkat yang pertama, yaitu saya mau melakukan wawancara. Santai aja Mas Nuril. Santai. Santai Pak. Yang jelas kemarin sempat diajarkan tentang integritas, gitu ya, nilai-nilai integritas. Kan seperti itu pada saat diklat. Coba saya ingin dengar mulai dari integritas itu apa sih menurut Mas Nuril, terus apakah dari hasil diklat yang kemarin adakah nilai-nilai integritas itu yang tidak sesuai dengan prinsip hidup atau nilai-nilai agama lah, keimanan. Apakah ada nilai integritas penyuluh yang tidak sesuai dengan norma agama misalnya? Ya. Monggo. Terima kasih, mohon izin menjawab. Integritas menurut kami itu adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dilaksanakan atau tindak lakunya. Itu namanya integritas. Jadi semuanya itu sefrekuensi, tidak ada yang bohong. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dan apa yang dilaksanakan itu sesuai. Itu menurut saya integritas. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah nilai-nilai integritas tersebut ada yang bertentangan dengan nilai-nilai agama? Menurut kami dari 9 nilai integritas itu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan norma agama. Bahkan nilai-nilai tersebut diajarkan di dalam agama kita, terutama agama kita Islam. Baik. Terima kasih. Kemarin juga karena ini adalah jalur diklat, sempat diperkenalkan dengan menjadi penyuluh anti korupsi itu ada kode etiknya. Kira-kira ada enggak catatan kode etik penyuluh anti korupsi itu apa saja, Mas Nur? Kode etiknya banyak sekali sih. Ada yang diingat apa sih? Kode etik penyuluh anti korupsi yang pertama yaitu penyuluh anti korupsi adalah kepanjangan tangan dari KPK yang mana tugas mereka adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian kampanye dan edukasi itu yang tugas dari penyuluh anti korupsi. Sedangkan yang untuk perubahan sistem dan referensi kan bukan tugas dari penyuluh anti korupsi. Nah, di mana kode-kode etiknya itu diantaranya yaitu penyuluh anti korupsi itu
yaitu melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, yang mana mereka itu tidak boleh menerima sesuatu dari apa yang mereka, maksudnya mencari uang dari kegiatan penyuluhan tersebut. Jadi ketika mereka melakukan penyuluhan itu tujuannya adalah edukasi, bukan untuk mencari materi. Nah, yang kedua yaitu kode etik yang selanjutnya yaitu menjunjung nilai-nilai integritas yang ada tersebut. Nah, dari nilai-nilai integritas penyuluh anti korupsi itu menjadi dasar dari seorang penyuluh anti korupsi. Selain memahami dari 15 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh anti korupsi. Jadi selain dia memiliki nilai integritas, dia harus paham tentang 15 materi dasar dari penyuluh anti korupsi tersebut, mulai dari integritas, kemudian pengertian dasar hukum dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami jawab. Siap. Sebenarnya bicara tentang kode etik penyuluh anti korupsi secara sangat mudah gitu. Memang banyak ya kode etiknya itu memang banyak, tetapi itu terakumulasi dalam beberapa nilai yang mana nilai itu harus dan wajib dipatuhi atau dilakukan. Nanti Mas Nuril tinggal set aja, tinggal ketik kode etik penyuluh anti korupsi itu apa. Yang jelas inilah kata kuncinya. Pertama, religius. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, profesional. Jadi religius, integritas, profesional. Apa sih profesional? Patuh, konsisten terhadap kebijakan dan standar operasi baku. Terus adil. Termasuk yang diceritakan tadi, profesional seorang penyuluh itu melakukan penyuluhan bukan untuk mencari uang. Bukan mencari uang. Punya integritas itu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada. Artinya tidak boleh, walaupun disebut penyuluh anti korupsi kalau dari sisi struktur bukan pegawai KPK. Akan tetapi orang yang oleh KPK, oleh LSP KPK itu dinyatakan kompeten untuk melakukan penyuluhan atau edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi dengan cara mengedukasi masyarakat. Akan tetapi apabila misalnya karena sudah menjadi penyuluh yang tersertifikasi oleh LSP KPK, misalnya ada undangan diminta untuk jadi narasumber dalam rangka penanaman nilai-nilai integritas dan insersi pendidikan anti korupsi misalnya di salah satu sekolah. Lantas karena menjadi narasumber itu ada uang untuk narsum. Itu boleh karena memang itu ya kita diundang untuk bicara. Tetapi kalau kita jalan dan meminta ya itu yang tidak boleh. Makanya ini harus pertama nilai ketakwaan dan amanah dalam melaksanakan kepenyuluhan. Makanya dikenal dengan nilai religius. Sama sudah disampaikan oleh Mas Nuril tadi, cuman tidak menyebutkan ada nilai religius, kode etik religius, integritas, profesional, dan keadilan, kepemimpinan, dan etika perilaku. Nanti sempat digambarkan seperti ini. Nilai-nilai anti korupsi, kode etik penyuluh anti korupsi. Tidak ada, tinggal Mas Nuril googling aja kode etik penyuluh anti korupsi itu apa. Itu sekedar masukan dari saya. Baik, oke. Begini, saya kebetulan juga alumni sekolah formalnya itu di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Karena saya juga pendidikan formal setelah SD itu ada di pondok pesantren. Yang jelas kalau kita di lingkungan pesantren ya mengenal yang namanya al-insanu mahalul khata' wan nisyan, kan ada kata-kata seperti itu. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan. Pastilah.
Pasti. Karena kita memang Ya. bersifat. Nah, saya ingin tanya ini ke Mas Nuril, kesalahan, pelanggaran atau kesalahan yang pernah dilakukan, yang itu, wah saya pernah melanggar, yang itu melanggar integritas gitu sebenarnya. Kira-kira apa sih pengalaman melakukan kesalahan, Mas Nuril? Itu yang umum kita di sekolah atau kita apa dulu? Kita spesifikkan. Kalau yang kemarin tidak masalah, umum saja. Di apalah keseharian atau apa, keluarga, di madrasah pada saat melaksanakan tugas atau di lingkungan masyarakat umum, boleh di mana aja. Yang pertama yang saya spesifikkan di madrasah yang dulu, karena yang saya tulis di T1 itu kemarin itu yang spesial di madrasah. Biasanya kalau kita nggak mengajar, paling tidak kan kita izin kepada guru piket atau kita memberi tugas. Akan tetapi kemarin kami itu ada ketika kita tidak masuk, tidak memberi tugas, tidak memberi guru piket, akan tetapi honor yang kita terima tetap penuh. Itu yang di sekolah. Yang di masyarakat kemarin salah satunya itu saya mengurus administrasi untuk dokumen-dokumen kependudukan. Nah, kita punya anak. Nah, kalau kita mengurus sendiri kan itu agak sedikit ribet dan lama. Nah, kemarin itu karena itu kami masih dikejar untuk BPJS juga. Ketika anak yang pertama kami itu masih begitu awam, belum begitu paham, maka kami kasarnya tahu beres langsung. Padahal kan itu menurut kita kan nggak boleh, tapi kan dari mana lagi karena kita dituntut deadline juga dan lain sebagainya, karena kita belum paham alurnya juga, ya udahlah yang penting jadi gitu. Itu yang kita di keluarga. Mungkin tadi dari yang sekolah dan yang di keluarga saya beri contoh 2. Oke. Mengakui lah bahwa pernah melakukan seperti itu. Ketika sudah tahu, karena pengalaman pertama seperti itu ya, anak pertama. Untuk selanjutnya misalnya, pernah nggak mengingatkan orang yang melakukan pelanggaran gitu? Punya pengalaman nggak? Baik itu teman di madrasah atau di luar. Yang itu menurut Mas Nuril, kami itu melanggar aturan, melanggar norma dan lain sebagainya. Pernah nggak mengingatkan Anda? Ya, terima kasih. Mengingatkan saya pernah, tapi sejauh ini kami masih ada kelas-kelasnya. Ketika kelas kami itu nanti sebaya atau di bawahnya, saya lebih ke lesan, maksudnya lebih berani terbuka. Ketika kepada yang lebih atas, sejauh ini kami masih dari bahasa satir atau lain sebagainya, tapi masih belum langsung menembak seperti itu, karena kita juga masih menghormati, meskipun kita sudah bahasa kias kan kita tahulah bahasanya, misalnya menyindir dan lain sebagainya, itu seperti itu. Semuanya karena saya orangnya juga agak sedikit cerewet mungkin ya, ketika yang ada teman-teman sebaya, saya ketika tidak ada yang melanggar itu saya langsung berani, langsung dengan ucapan atau sudah berani, apalagi yang di bawah malah lebih berani. Tapi yang masih stepnya di atas kami, saya beraninya masih sejauh dengan kata satir, kiasan atau lain sebagainya. Karena di lain itu saya masih menghormati beliaunya. Tapi saya tetap melakukan itu. Karena selain kita menegakkan norma itu tadi, kita harus menjaga norma-norma yang lain, jangan sampai kita dengan itu tadi tapi malah merusak segalanya. Tapi usaha itu tetap ada dari saya. Baik. Saya tadi cerita sempat punya pengalaman tidak masuk ngajar, harusnya kalau tidak masuk itu izin atau memberi tugas. Tapi Mas Nuril pernah melakukan kesalahan itu, tidak izin, tidak memberi tugas. Iya. Apakah itu Mas Nuril ceritakan kepada atasannya kalau saya pernah melanggar seperti ini? Ya, saya sampaikan kepada atasan ketika kami menerima honor, saya kasihkan, Pak, ini saya kemarin nggak ngasih berapa, nah itu sudah menjadi hak sampean gitu.
pas ketika kami menerima honor. Akan tapi tetap saya terima. Setelah itu saya masuk ke kelas, saya sampaikan kepada siswa-siswa, karena ini kemarin tidak mengajar, maka kan kita kan kalau guru swasta kan jam pelajaran. Nah, jadi saya akumulasikan berapa jam pelajaran, saya nominalkan, jadikan uang ini untuk kas buat kalian, kelas kalian, seperti itu. Saya seperti itu tadi kemarin itu. Jadi saya nominalkan, saya 2 jam pelajaran kalikan berapa, ini adalah honor yang bukan hak kami, kemudian saya nominalkan, saya kembalikan kepada siswa untuk kas kelas kalian. Seperti itu. Baik. Pernah enggak dalam, ya kan Mas Nuril mengajar di madrasah, punya pimpinan ya, punya atasan, kepala misalnya. Pernah enggak kepala madrasah itu memerintahkan Mas Nuril agar melakukan pekerjaan yang itu melanggar? Kalau misalnya pernah, bagaimana sikap Mas Nuril untuk ya namanya atasan perintah dilaksanakan, ini melanggar, tidak dilaksanakan, saya diperintah gitu. Pernah enggak? Alhamdulillah sejauh ini di madrasah kami belum pernah melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma tersebut. Jadi selama ini kami belum menemukan hal tersebut. Tentu pasti ada di lingkungan situasi yang sangat sulit gitu, situasi sangat sulit untuk menyampaikan kebenaran gitu. Misalnya lingkungan bersepakat, ayolah bolos bareng-bareng gitu ya. Misalnya. Iya. Mas Nuril tidak setuju dengan itu. Atau cerita-cerita lain yang intinya menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit, pernah enggak? Pernah. Yang lebih luas sih Pak ya, bukan lingkup sekolahan nih saya coba. Ketika kami kan mempunyai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut pertama kali itu SIM saya itu nggak tahu kalau waktunya sudah hampir habis. Nah sudah hampir habis, kemudian saya mau memperpanjang lagi. Di situ kami mau melakukan perpanjangan karena kami ingin itu berjalan sesuai dengan aturan, karena di situ tertulis sendiri sebenarnya jauh dilarang korupsi dan lain sebagainya. Akan tapi sampai di dalam saya belum mengajukan apa-apa pun sudah ditawari jalur belakang. Saya menolak di saat itu. Saya nggak mau Pak. Yang pertama karena saya menyadari uangnya itu lebih mahal. Yang alasan pertama itu. Alasan yang kedua saya juga mencoba untuk jalur normal itu. Kalau normal berapa Mas? 700. Kalau resmi cuma 150 atau berapa. Saya yang ini aja. Saya belum sudah ditawarin seperti itu. Saya tidak mau gitu. Saya tetap ingin jalur biasa saja. Setelah itu saya tetap aja dibumbu-bumbu nih. Alah Mas, nanti belum tentu juga. Saya tetap nggak mau. Setelah nggak mau, saya tetap menjalankan prosedurnya. Saya tes psikologi, saya jalani. Kemudian saya tes tulis dengan komputer, tes uji rambu-rambu lalu lintas, saya jalani. Nah, setelah itu sampai siangnya saya sampai begini. Sama sekarang tes tulisnya sudah selesai, alhamdulillah lulus. Sekarang tes fisik mengendarai motor gitu. Setelah itu saya keluar di tempat uji coba itu, ternyata saya langsung ditutup. Maaf Mas, waktunya sudah habis. Sekarang kami ada kegiatan yang lain. Ya Allah. Padahal jarak kami ke kabupaten itu cukup jauh, 50 km. Tapi karena kami sudah dari awal tadi mencoba untuk menerapkan dengan yang sesungguhnya, jadi mau nggak mau saya pulang. Besok ke situ lagi. Kan karena di kartu uji cobanya itu ada tanggalnya, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Setelah itu hangus. Gitu. Katanya kalau hangus nanti suruh mengulang lagi. Ya saya sudah, karena tadi sudah komitmen saya ingin jalur normal, besoknya saya datang lagi. Pagi-pagi saya datang, takutnya kalau siang nanti saya sampai ketutup lagi kan percuma. Waktunya siang sudah habis waktu tesnya. Nah,
Saya datang pagi-pagi, alasan lagi itu yang tempat uji coba. Maaf Mas, semua pengujinya sedang nggak ada. Lagi mengawal rombongan DPR kemana. Bisa ini gimana Pak? Gitu. Langsung saya, masa yang lainnya yang ada di kantor suruh melihat saya uji saja nggak bisa sebentar. Nah, itu sudah ada urusannya sendiri-sendiri Mas. Wah, saya kasihan loh. Saya jauh loh Pak, 50 km. Saya cuma kembali ke sini lagi kemarin sudah kesiangan. Sekarang sudah nggak ada. Kalau nggak ada kan kami nggak tahu, nggak ada konfirmasi. Saya sudah pagi-pagi datang sampai sini. Ternyata Zoom. Ya udah Mas, mau gimana lagi? Besok sama ke sini lagi. Itu. Langsung saya terakhir itu sampai besok nggak ada. Saya udah SIM saya nggak panjang gitu. Saya pulang. Setelah sampai pulang, itu saya besoknya ke situ lagi, ke Samsat itu, orangnya nggak ada. Gimana sih Mas? Kemarin saya kesiangan. Yang kedua, lagi mengawal. Yang ketiga nih, orangnya sendiri nggak masuk. Langsung sampai saya debat. Nah, orangnya bilang sendiri, kemarin saya bilang loh Mas, ini lah ribet. Saman itu loh, saman pulang pergi loh lebih dari saman yang itu bisa sudah selesai zaman di rumah 1 jam jadi. Wah, sampai saat itu saya agak mangkel itu. Kalau seperti ini kapan ini bisa Indonesia bebas? Padahal di situ di pelayanannya pertama harus ada tulisannya besar, dilarang pungli dan lain sebagainya. Langsung Pak itu saya posting di media sosial, langsung saya posting saya di tempat latihan latihan mengemudi seperti zigzag dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ada yang mendukung, ada yang hati-hati, ada yang tak peduli, udah biar posting di media sosial. Apa itu bolak-balik kan banyak tetap zong. SIM saya sekarang mati, enggak saya biarin nanti, dan bukti-bukti saya ujian terus selesai, bukti mau ujian mengendarai itu saya simpan. Besok tak sampaikan kalau saya ketangkap. Biarin. Itu saya sampai sekarang masih mangkel ya. Susah-susah apa? Sudah saya gini, apakah memang disusah-susah gini supaya orang-orang malas supaya jeruk dalam semua? Masa 3 kali saya pertama kesiangan sudah waktunya habis, kedua lagi mengawal, ketiga malah dia nggak masuk. Wah, sampai sekarang ya jengkel. Nah itu yang saya pengalaman yang ada. Siap. Ya berarti kuncinya berani dalam berprinsip. Iya, saya nggak peduli itu sudah. Kecuali saya hari pertama, hari kedua sampai outputnya datang, saya tes nggak lulus kan saya masih menerima. Saya jatuh di zigzag di lingkaran masih menerima. Karena saya belum apa-apa sudah terputus. Saya usaha sudah datang agak siang, waktunya sudah habis. Katanya Mas itu jam 11 itu sudah selesai, besok lagi. Besoknya datang lagi ngawal, besoknya datang lagi. Ternyata orangnya yang libur. Padahal jaraknya Pangkalan Lada ke Pangkalan Bun itu 50 km, 1 jam itu pulang pergi. Wah, kacau ini. Sampai sekarang masih nggak peduli ya itu. Saya justru tertarik gini. Mengapa Mas Macet-macet Pak? Mengapa Mas Nuril tertarik ingin jadi penyuluh anti korupsi gitu? Ya, tertarik ingin jadi. Yang pertama karena saya menyadari negara kita Indonesia, jangankan negara di daerah kita sendiri itu nilai-nilai integritas itu masih belum dilaksanakan dengan maksimal oleh masyarakat kita, sehingga ketika kita tidak memulai, kita tidak menanamkan kepada para generasi muda kita, yang ada besok malah lebih parah lagi. Jadi saya berusaha selagi apa yang saya bisa, saya sebagai pendidik, saya di pondok pesantren, saya ingin menanamkan nilai-nilai integritas itu, paling tidak bisa mereduksi korupsi itu di Indonesia, lebih-lebih untuk generasi penerus kita. Itu. Artinya walaupun potret Indonesia sekarang buram masalah korupsi, tapi Mas Nuril masih punya perasaan optimis kepada generasi yang sedang dididik oleh Mas Nuril agar kelak masa depan mereka tidak
menjadi pelaku korupsi Ya. yang seperti sekarang gitu ya. Paling tidak seperti itu, Pak. Jadi mengharapkan agar lahir gitu ya, lahir generasi yang punya Ya, semangat anti integritas, korupsi. yang punya semangat anti korupsi dan mempunyai integritas yang bagus gitu ya. Ya, betul, Pak. Oke. Menarik juga gitu ya. Bagaimana respon dari siswa ketika misalnya diajak kemarin untuk menanamkan nilai-nilai integritas gitu? Ya, yang pertama saya melakukan sosialisasi itu 2 kali. Yang pertama yaitu karena melengkapi dokumen pembelajaran ketika kami diklat. Kebetulan pada saat itu hari-harinya adalah libur. Jadi saya mengundang beberapa teman adik-adik yang kebetulan karena kita pondok pesantren agak jauh-jauh di luar kabupaten. Jadi siswa-siswa yang berada di lingkup desa ini kami undang ke sekolah. Nah, kami melaksanakan suatu penyuluhan anti korupsi. Respon mereka yang pertama adalah positif, dia sangat senang. Yang pertama karena dia itu juga suntuk di rumah karena liburan panjang. Yang kedua dia bisa menambah wawasan dan edukasi mereka tentang apa itu korupsi serta beberapa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat kita. Sehingga mereka paling tahu, oh efeknya korupsi itu seperti ini. Mereka sangat senang sekali. Bisa dilihat dari komentar-komentar dokumen perencanaan mereka itu kan ada komentar-komentar. Saya lihat, oh alhamdulillah mereka senang dan mereka dapat menambah wawasan mereka tentang korupsi. Baik. Pada saat diklat kemarin sempat enggak mendengar dari LSP atau teman-teman KPK menyebut penyuluhan anti korupsi itu sebenarnya berada di jalur kenabian, misalnya. Pernah enggak mendengar kalimat itu? Jalur apa? Jalur kenabian. Jalur kenabian. Pernah enggak mendengar kalimat itu? Belum mendengar. Saya yang teori-teori itu yang dengar, teori CDMI sama teori ya. Yang itu belum dengar ya. Yang Bhinneka Tunggal Aksi itu ya, dengar itu Bhinneka Tunggal Aksi. Kalau yang kenabian saya baru dengar ini malah. Oke, siap. Kalau pandangan Mas Nuril, integritas itu mudah diucapkan kan, mudah diucap, tetapi sulit untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau komentar Mas Nuril, integritas dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Integritas itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita laksanakan itu sefrekuensi. Itu integritas. Memang benar apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa diucapkan itu mudah, akan tetapi diaktualisasikan itu memang gampang, memang susah. Karena itu tergantung dari masing-masing pribadi mereka tadi. Yang pertama nilai ketakwaan mereka tadi. Apabila mereka memiliki nilai ketakwaan yang tinggi, maka semakin mudah. Apabila ketakwaan mereka juga masih begitu kurang, berarti itu juga semakin susah. Dan kemudian dari nilai-nilai integritas tadi, memang kita sebagai manusia ada beberapa dari sisi nilai 9 tadi ada yang masih minim dari kita, entah itu dari kejujurannya atau keadilannya atau tanggung jawabnya, kita menyadari itu. Akan tetapi kita sebagai manusia pasti kita adalah semakin berusaha agar hari demi hari semakin lebih baik. Mana yang kurang kita perbaiki di hari besoknya, mana yang sudah baik maka kita pertahankan. Jadi yang bisa menilai adalah kita sendiri. Kita tidak bisa menilai orang lain itu integritasnya tinggi atau baik sebagainya. Itu hanya covernya saja, tapi realitanya kita masih belum bisa dengan 100%. Yang bisa menilai integritas kita adalah dengan sesungguhnya adalah diri kita masing-masing.
apakah yang kita ucapkan tersebut sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, tentu ketika melihat pernah diperlakukan dipimpong ya, oleh Samsat, Ya, juga menyogok atau menyuap petugas pada saat pengurusan administrasi kependudukan, gitu kan? Itu kan peristiwa yang dialami ya. langsung oleh Mas Nuril. Pelajaran yang dipetik dari pengalaman itu apa, Mas? Yang pertama, karena hal-hal seperti itulah sebenarnya hal-hal yang mudah bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat kita, karena adanya oknum, maka merusak susunan pemerintahan kita yang ada. Sehingga jadi alurnya jadi semburat. Kasarnya seperti itu. Seharusnya kita bisa jalur normal dengan step-step yang ada, akan tapi karena adanya oknum jadi merusak semuanya. Itu tadi. Sebenarnya di Dukcapil juga tadi ya, sebenarnya juga mudah sekali step-stepnya setelah kita mempelajarinya. Tapi karena mungkin kurangnya edukasi masyarakat kita, kasarnya sudah pasrah, sudah tidak mau berusaha, sehingga budaya itu tetap tumbuh subur dan kemudian tidak adanya punishment kepada mereka-mereka yang melanggar tersebut, sehingga mereka tetap menjamur dan berjalan meleha-leha sampai sekarang itu. Jadi seperti itu, gambaran saya seperti itu tadi. Karena tidak ada yang berani melaporkan dan melawan dan sebagainya. Baik. Saya kira udah cukup untuk sesi wawancara. Okay. Bisa minum dulu nggak, Pak? Ya, mohon izin, saya minum dulu. Enggak. Sekarang masuk ke lisan ya, pertanyaan lisan. Yeah, siap. Pada saat diklat kemarin kan diajari atau diperkenalkan dengan dikenal dengan 9 nilai integritas. Yeah. Bisa disebutkan enggak 9 nilai integritas? Yang pertama yaitu jujur. Kemudian kedua disiplin. 3 tanggung jawab, mandiri, sederhana, kemudian mandiri, sederhana, kemudian jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, sederhana, kemudian apa ya kemarin saya belum menghafalkan sih. Ada 9, pokoknya dibagi 3 itu. Dari 9 itu dibagi 3. Yang pertama nilai inti, kemudian nilai inti dulu, jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, bekerja keras, dan sederhana. Itu yang kedua. Kemudian yang anunya adalah yang terakhir, apa yang 3 terakhir ya? Nanti dulu saya lupa, saya ingat-ingatnya dulu. Enggak hafalkan. Kemudian ada 3 yang terakhir. Adil, adil, kemudian kurang 2 ya. Nanti dulu Pak, apa ya? 2 itu. Iya, apa? Ya. Apa? Huruf pertamanya loh, adil. Yang terakhir nih, adil. Apa ya? Boleh lihat contekan nih Pak? Boleh. Apa yang kemarin ya? Lihatnya adil. Duh, catatan buku saya di rumah kemarin. Ada kok. Dan dulu di media saya. Padahal baru disampaikan kemarin yang materi kedua. Nah, ini nilai inti jujur, disiplin, tanggung jawab sudah, mandiri, kecerdasan, sederhana sudah. Oh, kurang 2, berani dan peduli. Saya lupa. Berani dan peduli, kurang 2 Pak, lupa Pak. Saya kasih tip agar melakukan penyuluhan, karena
Mas Nuril kan guru gitu ya. Nggih. Andaikan siswa sudah tertanam atau terinternalisasi dalam karakter 9 nilai integritas itu, kita pasti optimis suatu saat walaupun akan jadi bupati, jadi pejabat, siswanya Mas Nuril pasti tidak akan melakukan korupsi. Nah, bagaimana cara memudahkan untuk mengingat itu? Buat Saya nyanyian. Saya lihat browsing-browsing nanti singkat. rencana tidak lanjut ke anak-anak SD itu saya buat seperti yel-yel itu, saya lihat browsing kok bagus nih nanti. Oke. Nanti tapi Kalau saya saya gabung dalam satu kalimat sehingga menjadi singkatan dan itu mudah diingat. Iya Pak, tak tulisnya Pak, nanti biar enak. Boleh ditulis. 9 nilai integritas itu sekali diucapkan langsung akan diingat dan hafal gitu. Apa itu? Berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Berani, jujur, mandiri, peduli, adil. Jadi berani 1, 2, 3, 4, 5. Kerja keras. Tanggung jawab. Yang 9. S sederhana. Yang 9 S sederhana. Oke. Jadi berjumpa di kertas. Tapi ini saya kemarin terpaku yang nilai inti dan itu Pak. Jadi ingin saya urutkan juga. Jadi saya susah membuat singkatannya. Kalau ini kan teracak-acak. Jadi kan tapi kan 9-nya kena semua. Saya kemarin sudah mikir juga. Ini supaya bisa jadi singkatan tapi tetap urutannya gimana ya? Masih belum sampai ke situ saya kemarin. Tapi sudah ada gambaran seperti itu. Tapi ini juga cukup bagus ini, nanti langsung 9 kenal tanpa memperdulikan urutan nilai inti dan lain sebagainya. Ya, mantap Pak. Ya, oke. Oke, saya karena menjadi penyuluh anti korupsi minimal walaupun kita basic background pendidikan bukan sarjana hukum atau sospol, tetapi ya sebuah tuntutan menjadi penyuluh anti korupsi harus ngerti definisi korupsi. Gitu. Saya ingin tanya dari beberapa referensi yang sudah ada, yang sudah sempat dibaca oleh Mas Nuril. Kalau menurut Mas Nuril, definisi korupsi itu apa sih, Mas? Saya yang agak ingat tuh ada 3, yang pasti 3. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut KBBI, yang ketiga undang-undang korupsi. Yang KBBI itu corruption artinya busuk, adalah dari bahasa Latin itu nggak salah. Saya ingat pas presentasi kemarin. Corruption itu, yang KBBI yaitu suatu tindakan yang asalnya memperkaya diri sendiri, pribadi atau golongan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, pribadi atau golongan yang KBBI. Yang kemudian yang untuk korupsi adalah suatu kegiatan melawan hukum, kemudian untuk memperkaya diri sendiri, golongan yang merupakan kerugian ekonomi dan sosial masyarakat. Kalau nggak salah seperti itu. Saya yang ingat itu aja. Yang menurut bahasa KBBI sama yang apa itu korupsi itu. Jadi itu. Ya, intinya yang bahasa tadi adalah busuk, corruption. Kemudian yang KBBI itu tadi memperkaya diri sendiri, golongan atau koperasi dan lain sebagainya. Yang korupsi tadi yaitu upaya melanggar hukum, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau golongan yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara. Nggak salah seperti itu. Yang lainnya belum hafal ya. Belum. Ya. Kemarin juga pada saat diklat tentu Mas Nuril diperkenalkan dengan penyebab terjadinya korupsi itu macam-macam. Ya, ada yang satu yang dikenal yaitu Ghosn Theory. Kalau Ghosn Theory itu ya itu apa sih? Ya, greed itu keserakahan, kemudian opportunity itu adanya niat dan kesempatan, need kebutuhan, kemudian excuse me itu karena tekanan, itu ya, karena yang teori Ghosn itu karena yang greed, opportunity, need, dan itu tadi expose, keterungkapan.
keterungkapan karena guys sudah. Yang itu yang teori GON. Ya, hafal GON, CDMA sama triangle segitiga itu masih sama triangle hafal ya. saya itu. Kalau yang lainnya belum hafal ya itu. Belum hafal ya. Oke. Belum hafal ya. Itu sudah yang CDMA itu corruption, yaitu adanya kekuasaan, kemudian GD. Sebenarnya monopoli minus accountability. Nah, itu ya. Karena minusnya Penyebab korupsi itu by system. Dipaksa, terpaksa, atau memaksa. Gitu. Apa yang dimaksud dengan penyebab korupsi by system? Karena dipaksa, terpaksa, dan memaksa. Ya, kan ada 3. Yang pertama itu kita reprensif. Reprensif itu yang tadi, yang kedua adalah edukasi dan kampanye. Yang ketiga by system. Yang by system itu menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan korupsi. Yang by system. Yang by system, yang kampanye edukasi itu menumbuhkan sifat tidak ingin. Nah, kalau saya seperti itu, ada 3 itu yang reprensif. Yang pertama saya lupa ya. Yang pertama reprensif itu apa ya? Tidak jera. Yang kedua tidak ingin. Yang ketiga yang by system itu tidak bisa. Kalau seperti itu. Dampak masif dari korupsi itu apa kalau menurut? Apa Pak? Ulangi nggih. Dengan oke. Oke, korupsi itu mempunyai dampak gitu ya, sosial, mempunyai dampak sosial. Iya, iya. Dampak sosial korupsi menurut Mas Nuril apa? Dampak sosial korupsi. Dampak sosial korupsi yaitu menyengsarakan masyarakat Indonesia. Itu baik dari segi ekonomi, pemerintahan, kemudian ekonomi, pemerintahan, tatanan hidup manusia, dan lain sebagainya. Dampak hidupnya. Saya tanya, pada saat melakukan penyuluhan praktek 2 kali itu kemarin, Mas Nuril, kelompok sasarannya itu siapa? Saya masih internal saja Pak, ini masih kemarin kan masih yang pertama kelas 11, kemudian yang kedua kelas 12. Masih internal dalam kandang saja Mas Yani Pak. Oke, masih di madrasah ya, di madrasah Alia itu ya. Oke. Karena kemarin suatu saat misalnya ada enggak rencana atau RTL dari Mas Nuril ketika sudah menjadi penyuluh nanti mau mengedukasi masyarakat secara umum? Iya. Yang kemarin sebagaimana saya tuliskan di RKTL, yang pertama saya menyasar tetap lingkup yayasan tapi bukan di kami, yaitu MTS, di MTS-nya. Yang pertama itu. Yang kedua saya ingin menyasar pemerintah desa. Karena alhamdulillah saya juga cukup baik relasinya dengan desa-desa di kecamatan ini. Jadi mungkin nanti saya bisa masuk ketika kegiatan-kegiatan musyawarah desa dan lain sebagainya, saya masuk sedikit di situ. Di RKTL kami seperti itu kemarin. Nah, dari BCA itu pemerintah desanya, BPD-nya, dan lain sebagainya. Karena kebetulan saya juga aktif di desa itu, jadi nanti Pak saya bisa meminta waktu di pemerintahan desa itu. Jadi sasaran kami yaitu pertama MTS, pondok pesantren, dan yang selanjutnya adalah pemerintah desa. Saya ingin masuk ke lingkup pemerintahan desa. Karena Mas Nuril akan melakukan ke masyarakat gitu ya. Tentu ini bagian dari usaha mencegah dan menentang korupsi gitu. Kalau saya tanya contoh-contoh gitu, contoh-contoh usaha mencegah dan menentang korupsi seperti apa kalau menurut Mas Nuril? Usaha-usaha untuk mencegah korupsi, Pak. Nah. Usaha-usaha kita banyak sekali, Pak. Kalau misalnya mengajak masyarakat agar melapor ketika mengetahui adanya kasus korupsi, apakah itu masuk dalam usaha menentang korupsi? Iya, itu salah satunya.
Salah satunya seperti itu, bisa tentang korupsi itu. Ya. Semua dilakukan, baik penyuluh, baik dengan cara represif, dengan cara perbaikan sistem, dengan cara edukasi. Apa sih sebenarnya tujuan akhir dari usaha mencegah dan menentang korupsi itu? Ya, kalau sebagaimana yang saya baca itu sebagaimana dari Undang-Undang Dasar, yaitu segenap bangsa Indonesia dan seluruh warga Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, berarti kesejahteraan umum itu. Kalau yang saya baca seperti itu. Jadi sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar itu mensejahterakan untuk kesejahteraan umum itu tersebut. Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau sudah berproses untuk usaha mencegah korupsi, untuk keberhasilan pemberantasan korupsi itu, Mas Nuril, dengan cara apa? Mohon maaf Pak, terputus, bisa diulangi sinyalnya mungkin. Untuk mengetahui indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu dengan cara apa untuk diketahui? Indikatornya itu kita bisa melihat dari 3 indikator kalau nggak salah Pak. Yang pertama itu, entah singkatannya lupa saya, yang dilaksanakan internal KPK, indeks apa itu loh. Boleh lihat enggak Pak? Yang kedua yang dilaksanakan oleh BPS, yang mana itu ranknya itu kalau nggak salah BPS itu hanya 0 sampai 5. Yang pertama yang dilaksanakan internal KPK sendiri, yaitu lembaga-lembaga yang ada itu setiap tahun dirilis itu. Yang ketiga itu yang dirilis oleh IPK atau apa tuh. Saya melihatnya dari nilai